Kami bersyukur Tuhan, jikalau saat ini kami boleh bersama-sama kembali mendengar firman Tuhan. Karena kami menyadari bahwa firman Tuhanlah satu-satunya yang boleh menguatkan kami, yang bisa membuat kami kembali punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Untuk kami boleh kembali hidup di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran yang kami boleh terima hari ini boleh sungguh-sungguh mengubah hati kami Tuhan. Hati yang lelah, hati yang mengalami kegalauan, hati yang betul-betul mengalami pergumulan boleh diubahkan oleh Tuhan. Untuk kami boleh bisa melewati semua itu di dalam kekuatan pengharapan daripada Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh membuka hati kami, telinga kami. Sungguh-sungguh kami boleh menerima firman-Mu dengan satu tangan yang terbuka. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Dan kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama mendengar firman Tuhan kembali. Hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-16. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 23 sampai yang ke-31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, tema kita hari ini adalah lockdown but looking up. Terhimpit tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu istilah lockdown ini saudara ya. Saudara, lockdown di sini bukan mengacu makna yang persis sama seperti lockdown yang dipakai karantina wilayah yang dipakai oleh negara-negara lain itu saudara. Cuman memang dalam aspek tertentu memang saya mengambil makna yang ada kemiripan saudara. Lockdown yang saya gunakan di sini adalah mengandung makna bahwa inilah kondisi-kondisi di mana kita itu terpenjara, kondisi-kondisi di mana kita itu terhimpit, situasi yang menjepit, menekan kita sehingga kita dalam kondisi yang tidak bisa keluar daripada penderitaan yang kita hadapi. Saudara, makna tema kita hari ini adalah sekalipun kita dalam kondisi yang terhimpit, kondisi-kondisi yang terjerat, namun di dalam semuanya itu kita tetap percaya karena kita memandang ke atas, memandang kepada Allah. Saudara, dalam beberapa waktu ini kita akrab dengan yang namanya istilah PSBB, saudara. PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar ya. Tapi yang namanya orang Indonesia itu kreatif, saudara. Saya menemukan beberapa istilah yang berbeda, saudara. Istilah itu adalah demikian, saudara. Ya, ada orang mengatakan PSBB itu adalah pada saat berbeban berat, saudara. Ini mungkin mewakili keluh kesah banyak orang, saudara. Ada juga orang yang mengatakan bahwa PSBB artinya pasien sakit banyak banget. Sekarang ini sudah mencapai
katanya sampai 35.000 mungkin, 36.000 mungkin. Saudara, kondisi-kondisi inilah yang sedang membuat kita semakin galau, saudara. Ada orang lain mengatakan, anak-anak muda ini ya, pada sepi, bikin boring, saudara. Disinilah kita bisa melihat bagaimana kondisi semakin sulit, saudara. Yang lain mengatakan pelatihan supaya bisa sabar. Bahkan para usahawan mungkin juga gregetan karena pendapatannya sedikit, bikin bangkrut katanya, saudara. Saudara, bukankah kalimat-kalimat ini mewakili dan melukiskan betapa sulitnya pergumulan-pergumulan yang kita hadapi saat ini? Inilah kondisi-kondisi yang mewakili di mana kita semakin membuat kita tertekan, membuat kita terjepit, membuat kita menjadi dalam kondisi yang lockdown itu, saudara. Saudara, situasi sulit yang menjerat kita mendorong kita untuk semua boleh memahami sebuah teologi sumur, saudara. Apa itu teologi sumur, saudara? Ini satu istilah praktis saja, mau dicari di buku dimanapun juga mungkin nggak ketemu, saudara. Saya mendapatkan istilah ini dari seorang rekan hamba Tuhan. Saudara, teologi sumurnya apa, saudara? Ini boleh dikatakan adalah sebuah pemahaman teologi di mana kita itu tatkala menghadapi kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang membuat kita terpenjara di dalam sumur masalah kita. Saudara, ketika orang sedang tercemplung, sedang masuk di dalam sebuah sumur dan tidak bisa keluar, ketika dia memandang ke depan, maka di depannya ada dinding sumur. Ketika dia berbalik ke belakang, di belakangnya juga dinding sumur. Kiri dinding, kanan dinding, di sekelilingnya semua dinding. Saudara, satu-satunya harapan adalah tatkala dia memandang ke atas. Inilah looking up yang saya maksudkan, saudara. Di mana kita belajar untuk memandang ke atas. Tatkala kita menghadapi pergumulan, kesulitan, badai masalah yang begitu menerpa kita, kita bisa belajar untuk memandang ke atas. Karena kalau kita berusaha untuk berupaya sedemikian rupa, apapun juga, mau ke kiri, ke kanan, kemana-mana, gak bisa. Kita berharap pada kekayaan kita, gak bisa. Kita berharap pada koneksi, gak bisa. Berharap pada dokter, berharap pada jabatan, pada apapun juga, kita pasti akan gagal, saudara. Hanya satu-satunya harapan yang pasti, yang mana kita bisa mendapatkan kelepasan, tatkala kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tatkala kita looking up to God. Itulah sederhananya teologi sumur, saudara. Saudaraku yang terkasih Tuhan, respon alamiah apa sih yang timbul pada waktu kita menghadapi kesulitan? Biasanya sih orang mulai menggerutu. Biasanya orang mulai bersungut-sungut. Ada orang-orang yang marah. Ada orang-orang yang mulai murung, tertekan, depresi. Dan sampai pada akhirnya dia tidak mau peduli lagi dengan kondisi-kondisi yang ada. Dan ia ingin lari daripada semuanya. Saudaraku, banyak orang bisa terhempas di dalam masalah. Ia hanyut dan tidak lagi memegang kendali atas semuanya itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tokoh yang kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 tadi, yakni Paulus dan Silas. Mereka menunjukkan sebuah respon yang sungguh-sungguh berbeda. Karena kita melihat bagaimana mereka, Paulus dan Silas, sekalipun dalam kondisi yang sulit. Mereka sedang dalam kondisi yang terjepit. Kalau boleh dikatakan mereka menjadi narapidana pada waktu itu, di mana mereka menjalani hukuman penjara. Mereka dalam kondisi yang lockdown. Saudara, mereka ini sedang ditaruh di tempat penjara yang paling tengah. Artinya apa, saudara? Mustahil mereka bisa keluar. Artinya mereka ditaruh di tempat yang paling tidak mungkin mereka akan keluar. Bahkan kaki mereka dipasung. Mereka dalam kondisi yang sangat-sangat tidak enak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahkan kalau kita melihat dalam ayat 23 tadi dikatakan bagaimana mereka sebelum di penjara itu mereka didera. Apa itu didera, saudara? Saudara, saya coba lihat-lihat didera ini apa ya? Ternyata dideranya artinya dipukuli dengan tongkat. Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya mereka pada waktu itu. Saudara, pasti sekujur tubuh mereka memar. Dan saat itu, malam itu, mereka akan merasakan sakit nyeri yang luar biasa menyerang mereka. Saudara, saya suatu kali pernah naik motor.
Pada saat saya naik motor, entah bagaimana waktu itu licin, terpeleset, saya jatuh saudara. Bahu kanan belakang saya ini terkena aspal dan rasanya sakit sekali, memar. Tapi pada waktu saya jatuh itu saya segera bangun lagi, saya berdirikan motor, saya naik motor kembali, seolah-olah tidak ada apa-apa. Seolah-olah tidak ada masalah apa-apa. Tapi saudara, yang saya rasakan malam hari itu, saya merasakan mulai nut, rasa nyerinya itu keluar semua saudara. Nah, saya tidak bisa membayangkan apa yang Paulus dan Silas rasakan malam itu. Saya yakin Paulus dan Silas gak sempat minum obat pereda nyeri, asamefenamat, ponstan, atau mungkin ibuprofen atau paracetamol. Saya yakin mereka tidak sempat minum hal itu. Saudara, mereka dalam kondisi yang sulit, terjepit, dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan semuanya itu, saudara. Dan itulah saat-saat malam di mana mereka merasakan nyeri yang begitu luar biasa menekan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun Alkitab mengisahkan malam itu Paulus dan Silas berteriak-teriak kesakitan, menggerutu. Malam itu Paulus dan Silas dikisahkan bagaimana mereka meraung-raung kesakitan. Mungkin kita masih maklum saudara. Karena yang namanya kondisi mereka memang betul-betul sakit. Tetapi yang kita lihat di sini respon mereka sungguh berbeda saudara. Mereka bukan menggerutu, mereka bukan mengutuki orang yang menyesarakan mereka. Mereka bukan stres, mereka bukan depresi, mereka bukan sedang protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan semua ini terjadi kepada diriku? Bukankah aku sudah PI demi Engkau Tuhan? Aku sudah memberitakan Injil demi nama-Mu Tuhan. Tapi kenapa aku menjadi begini? Enggak saudara. Tidak seperti itu yang terjadi. Mereka bukan sedang look down. Look down itu memandang ke bawah saudara. Mereka bukan sedang dalam kondisi yang murung, dalam kondisi stres, tertekan, tidak saudara. Mereka juga tidak look around. Look around itu dalam bahasa Inggris artinya memandang sekitarnya, mencoba mencari-cari celah-celah bagaimana mereka bisa selamat. Saudara, mereka tidak sedang cari-cari kunci barangkali untuk membuka gembok atau mungkin mencari kawat untuk membuka borgol atau membuka pasungan mereka. Enggak saudara. Mereka tidak sedang mencari penjaga, dipanggil-panggil mau nyuap penjaga supaya bisa melepaskan. Enggak saudara. Mereka justru mencari Tuhan. Disinilah kita bisa melihat mereka mencari Tuhan. Mereka melihat dan memandang hanya kepada Tuhan saja. Dan di sini kita bisa belajar bahwa mereka sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan Dia layak untuk ditinggikan di dalam kondisi apapun. Inilah poin yang saya mau tekankan saudara. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan Dia layak untuk ditinggikan di dalam segala kondisi. Mau susah, mau senang, mau lagi happy, mau lagi sedih. Apapun juga mereka tetap berdoa. Dan mereka memuji Tuhan. Saudara, kira-kira apa isi doa mereka? Saya membayangkan mungkin mereka berdoa. Mungkin barangkali mereka berpikir, mereka sedang berdoa untuk supaya mereka bisa lepas dari penjara. Barangkali mereka juga berdoa agar Tuhan tolong kami, lepaskan kami supaya kami bisa melakukan pelayanan kami berikutnya. Tapi di dalam kondisi itu kita bisa melihat bagaimana mereka juga menyanyi kepada Tuhan. Mereka pada waktu itu mereka sungguh-sungguh memakai mulut mereka. Kalau saat itu sudah ada HP, barangkali mereka mungkin akan nyalakan HP mereka dan menyalakan Spotify lagu-lagu rohani. Tetapi kenyataannya tidak ada apa-apa. Mereka memakai mulut mereka untuk memuji Tuhan. Saudara, pray and worship mereka lakukan di dalam sebuah kondisi yang hampir mustahil dilakukan saudara. Inilah satu kondisi yang luar biasa di mana mereka menunjukkan diri mereka sebagai seorang murid yang tetap bersukacita di tengah-tengah kondisi-kondisi yang begitu sulit. Saudara, lockdown tidak membuat mereka berhenti menyembah Tuhan. Pintu-pintu besi penjara itu tidak membuat mereka, tidak menghalangi mereka untuk menyembah Tuhan. Saudara, pasungan di kaki mereka tidak membuat mereka gerah untuk tidak
untuk tidak mau melakukan apa-apa, enggak saudara. Mereka tetap mau berdoa, mereka mau memuji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan yang dilakukan dalam kondisi yang seperti ini membuka kesempatan bagi orang-orang yang mendengar pada waktu itu, saudara. Kira-kira siapa yang mendengar, saudara? Pribadi yang mendengar yang pertama saya yakin adalah Tuhan mendengar. Tapi yang berikutnya adalah orang-orang tawanan-tawanan mereka mendengar. Para penjaga juga dengar. Dan yang paling pasti adalah kepala penjara itu pasti dengar. Setidaknya kalau dia tidak dengar langsung, dapat laporan daripada bawahannya. Bos, itu tawanannya malah nyanyi-nyanyi, malah berdoa. Saudara, tapi ini satu hal yang luar biasa, saudara, di mana prayer worship dilakukan dalam kondisi yang hampir mustahil, dan ini membawa sebuah kesaksian yang luar biasa bagi orang-orang yang belum percaya pada waktu itu. Saudara, bagaimana saudara menghadapi problem dan kesulitan saudara? Ada kalanya tatkala kita menghadapi satu kondisi yang begitu sulit, kita mulai berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mulai berhenti, enggan lagi, tidak mau lagi, udah aku capek Tuhan. Aku tidak mau lagi berdoa lagi. Ada kalanya orang-orang sampai bisa seperti itu. Ada kalanya orang-orang sampai tidak lagi mau terpikir lagi untuk menyembah Tuhan. Jangankan menyembah Tuhan, doa aja udah sulit kepada Tuhan. Tetapi kita bisa belajar dari sosok Paulus dan Silas ini, di mana dia sungguh-sungguh mau memandang Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan dan dia menyembah Tuhan. Saudara, dalam kondisi apapun, dia layak untuk mendapatkan penghormatan dan penyembahan kita semua. Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Dia berdaulat penuh atas segala yang terjadi. Kalau Allah mau menolong, dia bisa menolong. Kalau Allah mau menjawab doa-doa kita, dia bisa menjawab doa-doa kita, saudara. Saudara, suatu kali seorang bernama Fanny Crosby, seorang yang buta, seorang wanita Kristen yang luar biasa, seorang pahlawan iman. Saudara, Fanny Crosby suatu kali menghadapi satu kondisi yang begitu sulit karena dia sedang kesulitan di dalam hal finansial. Dia membutuhkan sejumlah uang dan dia nggak punya uang itu, saudara, untuk membayar sesuatu. Tapi dia nggak punya, saudara. Dalam kondisi yang terjepit ini dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saudara, beberapa menit setelah dia berdoa, saudara, ada suara ketukan pintu di rumahnya. Dan dia membuka ke pintu itu, saudara, dan ketika dia mendengar, ketika dia membuka pintu itu, ada seorang laki-laki yang kemudian tiba-tiba pria itu memberikan sejumlah uang kepadanya. Dan jumlahnya ketika dia lihat persis seperti yang dia butuhkan, saudara. Saudara, dia tidak bisa memahami situasi ini kecuali memahaminya dengan cara bahwa ini adalah jawaban dari doa saya. Tuhanlah yang menyuruh pria ini untuk menolong saya. Saudara, dia membuat sebuah puisi yang pada akhirnya digubahnya menjadi sebuah lagu yang berjudul Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Lagu ini menjadi lagu yang membawa penyembahannya kepada Tuhan. Dan lagu ini juga lagu yang masih kita pakai sampai saat ini, saudara. Saudara, bagi Fanny Crosby, kondisi yang sulit membuatnya tetap looking up to God. Membuatnya tetap berharap, percaya kepada Tuhan saja. Dan bahkan dia memakai pengalaman imannya itu untuk membuat sebuah lagu pujian yang kita kenal sampai saat ini. Saudaraku, di tengah-tengah kondisi pandemi corona ini, mari kita jangan tertekan. Mari kita jangan putus asa. Kita juga tidak lagi berusaha mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri, saudara. Tapi kita betul-betul mencari solusinya berdasarkan pimpinan Tuhan sendiri. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Mari kita datang kepadanya untuk memuji kebesarannya. Mari kita datang kepadanya untuk memohon penyertaannya. Saudara, kekuatan kita hanya berasal daripada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Mungkin yang kita hadapi berbeda, saudara. Paulus dan Silas punya masalahnya sendiri. Tapi kita punya masalah kita sendiri masing-masing. Di dalam kondisi-kondisi yang sulit itu,
Saya berharap agar kita semua boleh belajar sungguh bisa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kondisi-kondisi yang sulit itu terjadi, mari kita looking up to God. Saudara, kisah Paulus dan Silas tidak berhenti sampai di sini saja. Dicatat dalam Alkitab, tetapi malam itu tiba-tiba terjadilah gempa bumi, saudara. Saudara, gempa bumi ini bukan gempa bumi yang ringan, bukan hanya sekedar getar-getar dikit, enggak saudara. Tapi gempa bumi yang sanggup menggoncangkan sendi-sendi penjara. Sampai pasungan pun terlepas, sampai pintu-pintu penjara itu terbuka. Artinya ini gempa yang cukup lumayan. Kita nggak tahu berapa skala Richter pada waktu itu. Tapi yang pasti gempa ini adalah gempa yang spesial. Di mana sanggup membuat pintu-pintu penjara itu terbuka, saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa respon alamiah yang seharusnya, yang umumnya terjadi kalau misalnya andaikan ada orang di penjara, pintu terbuka, respon alamiahnya apa? Pasti lari dong ya. Kalau saya mungkin, saya kan lari saudara. Apalagi saya merasa bahwa saya nggak salah. Saya di penjara ini bukan karena kriminal, bukan. Itu yang dirasakan Paulus kan. Paulus di penjara bukan karena dia salah, bukan. Kemudian Paulus dan Silas berdoa kepada Tuhan. Kemudian Tuhan kirimkan gempa, pintu terbuka. Respon alamiah apa yang harus dilakukan saudara? Lari dong ya. Bukankah Paulus dan Silas juga dengar dalam kisah Rasul pasal 12, Petrus dipenjara oleh Herodes, kemudian ada malaikat yang mengeluarkan mereka dari penjara. Bukankah dalam case yang sama ini mereka bisa berpikir, oh jangan-jangan ini adalah cara Tuhan di mana saya dilepaskan dari penjara ini. Tetapi enggak saudara. Bukan itu. Karena Paulus dan Silas tahu dan peka pada rencana Tuhan. Saudara, inilah yang saya mau highlight saudara. Karena Tuhan punya rencana yang indah atas hidup mereka. Dan Tuhan juga punya rencana yang indah juga atas hidup saudara dan saya. Mari kita belajar untuk peka melihat rencananya. Yang pertama saya ingin memaparkan bahwa Tuhan ingin agar saudara menjadi sarana anugerah keselamatan bagi orang lain, saudara. Saudara, pada waktu itu Paulus memang sengaja nggak lari. Kenapa, saudara? Karena kalau dia lari, justru menjadi sarana malapetaka bagi kepala penjara itu. Jelas, siapa orang yang paling disalahkan kalau tahanan lari? Kepala penjara. Tapi Paulus menyadari bahwa dia bukan sedang cari aman. Dia bukan sedang cari kenyamanan. Paulus dan Silas pergi ke Filipi itu bukan sedang dalam rangka cari kulineran ya, makanan enak di Filipi apa. Enggak saudara. Mereka bukan sedang lagi dalam rangka tour, enggak. Mereka bukan sedang dalam waktu enak-enakan, enggak saudara. Mereka sedang memberitakan Injil Tuhan. Dimanapun mereka berusaha untuk memberitakan Injil. Mau di sinagoge, beritakan Injil. Mau di pasar, beritakan Injil. Mau di penjara sekalipun. Baginya yang terpenting adalah bagaimana Injil itu bisa diberitakan. Dan dia menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Setelah ketika pintu-pintu penjara itu terbuka, kepala penjara melihat. Langsung yang terpikir adalah, mati aku. Aduh, mati aku gagal menunaikan tugasku. Buat apa aku hidup? Dia ambil pedang dan dia hampir saja membunuh dirinya. Tapi kemudian Paulus mengatakan, stop. Jangan lakukan hal itu. Kami masih di sini. Saudaraku yang terkasih, ketika kepala penjara itu menemui Paulus dan Silas, mereka ini bukan lagi datang sebagai orang yang berkuasa. Enggak saudara. Dicatat dalam Alkitab bagaimana mereka ini tersungkur. Saudara, jabatannya dia belum dicopot. Dia masih kepala penjara. Dia masih orang yang paling berkompeten, paling penting di penjara itu. Kepala sipir adalah orang paling penting di penjara itu. Tetapi hari itu dia menyadari bahwa dia merasa diri tidak berdaya. Dan dia merasa diri gak mampu dan gak layak dan membutuhkan pertolongan. Sehingga pada waktu itu dia berkata kepada Paulus dan Silas, Tuan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Saudara, saya yakin selamat di sini bukan hanya sekedar selamat secara fisik. Bukan hanya sekedar
bicara selamat dalam kondisi supaya aman. Enggak saudara, tetapi saya yakin bahwa inilah sesuatu yang mengganggu hatinya selama ini. Dia membutuhkan keselamatan yang sejati, keselamatan yang sedang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Dan Paulus dan Silas mengatakan, engkau percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, inilah kabar baik yang selama ini ditunggu-tunggu oleh mereka, saudara. Inilah kabar baik yang selama ini dinanti-nantikannya. Jabatannya, kekuasaannya, hartanya, koneksinya, kepandaiannya, semua yang dia miliki tidak sanggup untuk membereskan kegalauan hatinya karena dosa. Karena memang betul, saudara, hanya darah Kristuslah yang sanggup membereskan masalah dosa. Ketika Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, dia membentangkan tangannya, mengucurkan darahnya. Dia sedang membasuh dosa-dosa kita. Saudaraku, hanya itulah caranya. Dosa hanya ditebus oleh darah Yesus. Tidak ada yang lain. Bukankah itu lagu yang tadi kita nyanyikan sama-sama? Saudara, itulah yang menjadi satu jawaban dari kegalauan hati si kepala penjara ini, saudara. Dia tahu bahwa inilah yang saya cari-cari. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana bukan cuma dia yang percaya, tetapi seluruh keluarganya pun percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat bagaimana kepekaan Paulus pada kehendak Tuhan telah menjadi sarana pertobatan bagi kepala penjara dan keluarganya. Saudara, kepala penjara ini dan keluarganya ini adalah jiwa-jiwa yang terhilang, yang membutuhkan kasih Tuhan, saudara. Dalam pikiran Paulus, inilah jiwa-jiwa yang menanti-nantikan keselamatan. Dalam bagian sebelumnya kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-9, Paulus mendapatkan sebuah penglihatan. Ada orang Makedonia yang berseru kepada kami, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Saudara, inilah satu penglihatan yang pada akhirnya Paulus memahami. Di sana ada jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Dan betul-betul pada akhirnya Paulus ketika datang ke Filipi, datang ke daerah Makedonia itu, mereka menemui ada orang-orang yang bertobat. Mereka melihat bagaimana Lydia, penjual kain ungu dari Tiatira, bertobat. Mereka melihat bagaimana hamba perempuan yang dirasuk roh tenung, yang selama ini hanya di-abuse, dimanfaatkan oleh tuannya hanya untuk mendapatkan keuntungan, dilepaskan daripada roh tenung itu, saudara. Dan kini giliran kepala penjara dan keluarganya diselamatkan. Mereka lah jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, Tuhan bukan hanya punya rencana yang indah buat Paulus dan Silas, tetapi Tuhan juga punya rencana indah buat saudara. Ya, saudara yang mendengar berita ini. Saudara, Allah mau agar di dalam kesempatan-kesempatan yang kita punya, kita bisa membagikan kasih Tuhan. Saat ini adalah kondisi-kondisi yang begitu sulit. Inilah kondisi-kondisi yang mungkin tidak terulang sepanjang sejarah, di mana kita menghadapi sebuah kondisi yang begitu sulit, di mana kita harus membagikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Proyek misi gereja tidak bisa berhenti, saudara. Sekalipun mungkin keuangan gereja menurun karena pendapatan keuangan kita menurun gara-gara pandemi ini, tetapi proyek misi tetap harus jalan karena Injil harus tetap diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku, bahkan kita sendiri pun masing-masing harus punya proyek pribadi untuk kita boleh menjadi berkat, sarana anugerah keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tiap kita berbeda. Kita ditempatkan Tuhan di dalam konteks kita hidup masing-masing. Saudara punya kenalan lingkungan sendiri. Saya punya lingkungan sendiri, yang lain punya lingkungan sendiri. Ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sana. Dan disitulah kita dipanggil untuk bisa menjadi pemberita kasih Tuhan kepada mereka. Saudaraku, saat ini banyak orang mengalami kesusahan. Justru saat-saat inilah waktu-waktu terbaik kita untuk membagikan kasih Tuhan. Dunia sedang membutuhkan pegangan hidup. Dunia sedang membutuhkan Injil, kabar baik. Lebih daripada periode-periode sebelumnya. Saya katakan, dunia sedang membutuhkan Injil lebih daripada periode-periode sebelumnya, saudara. Disitulah kita dipanggil.
Ini bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan. Ini bukan hanya pekerjaan orang-orang para rohaniwan. Tapi saudara, setiap kita, semua kita harus berbagian di dalam menjadi sarana anugerah keselamatan bagi orang lain. Berikutnya saudara, Tuhan juga punya rencana indah atas hidup kita masing-masing, di mana penderitaan karena Kristus itu adalah sesuatu yang indah. Tatkala kita melayani Tuhan, tatkala kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita mengalami penderitaan, tatkala kita membagikan kasih Tuhan, kita mengalami penderitaan, itu adalah satu hal yang indah. Itu karunia saudara. Itu sebuah privilege, sebuah hak istimewa yang bisa kita terima dari Tuhan. Kalau kita mundur ke belakang, kita melihat kisah bagaimana Paulus yang dulu namanya adalah Saulus. Dia dulu adalah penganiaya jemaat. Kalau sekarang dia dianiaya, dulu dia di posisi penganiaya itu saudara. Bukankah Saulus inilah yang menyetujui pembunuhan rajam batu atas diri seorang diaken bernama Stefanus? Ya, dia adalah orang yang betul-betul getol menghabisi orang-orang Kristen. Bahkan dia pada akhirnya pergi ke Damsyik dalam rangka untuk bisa menghabisi orang-orang Kristen di sana. Tetapi di tengah-tengah jalan, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan di sanalah dia berubah. Dia mengalami kebutaan dan dia pada akhirnya dia harus dipertemukan dengan seorang bernama Ananias. Dan kepada Ananias inilah Tuhan mengatakan, dia ini, Saulus ini adalah alat pilihan bagiku. Dia ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Sejak semula Paulus sudah tahu panggilannya bukan hanya untuk PI memberitakan Injil, bukan, tapi juga menderita bagi Tuhan. Karena itu di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-29 dia menuliskan demikian, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Banyak orang-orang Kristen hanya memahami, saya percaya Yesus supaya saya selamat, saya masuk surga, beres. Enggak saudara. Saudara juga dipanggil untuk boleh menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, penderitaan karena Kristus adalah sesuatu yang luar biasa, indah. Itu sebuah karunia. Saya ingin menayangkan sebuah video seorang yang bernama Alexander yang mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa berat karena dia menjadi seorang pengikut Kristus. The hunger continues, not just for days, but for weeks, months, years. You cannot get rid of it. One night, I was thrown into a cell with a broken window. I felt despair. I thought to myself, has God really left me? Am I really forgotten and neglected? Have my years of suffering been in vain? And in my despair, I began to pray. I usually pray silently, but this time I started to appeal to God out loud. God, have you left me? My cries were bursting from a heart literally in utter despair. I felt a palpable physical warmth. Not the kind that comes from a heater, but like when a mother draws her freezing child to her breast and warms him with her tearful breath of compassion. It was a very living, human warmth. In the morning, it was a shock to my executioners. They couldn't understand. I wasn't simply alive, but my temperature was the same as that of a normal person.
And that was exactly when they released me. Saudaraku, orang ini bernama Alexander mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa menekan dia. Saudara, kita pun juga akan bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit, saudara. Penderitaan bisa saja menerpa setiap kita. Iman kita bisa menjadi potensi untuk kita mengalami penderitaan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan, upaya-upaya pemberitaan Injil juga bisa membuat kita berpotensi untuk kita boleh menghadapi penderitaan. Namun di dalam semua itu, saudara, di dalam kondisi-kondisi kita yang tersulit, mari saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh looking up to God. Mari kita memandang Tuhan. Mari kita berharap hanya kepada Tuhan. Karena di sanalah kita menemukan sebuah pengharapan. Saudara, justru saat-saat kita menghadapi sebuah penderitaan, itulah saat-saat di mana saudara akan dipush, ditekan, didorong untuk bisa naik tingkat. Saudara akan dibawa pada satu pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Saudara akan memahami penderitaan Kristus lebih lagi. Dan saudara akan semakin dimurnikan iman saudara. Saudaraku, kapan terakhir kali saudara menghadapi situasi yang begitu sulit? Kapan terakhir kali saudara menghadapi kondisi-kondisi yang membuat saudara mengatakan, "Oh Tuhan, aku tidak kuat. Oh Tuhan, aku tidak mampu lagi Tuhan." Saudara, kapan saudara? Apakah itu mungkin saat ini? Apakah itu mungkin beberapa waktu terakhir ini? Ketika saudara menghadapi kondisi-kondisi yang semakin menekan saudara. Barangkali ada di antara kita yang menghadapi kondisi-kondisi lockdown secara ekonomi. Menghadapi kondisi-kondisi yang sulit karena pendapatan begitu banyak menurun. Saudara harus memiliki kebutuhan yang begitu besar. Atau mungkin saudara menghadapi kondisi lockdown karena masalah di pelayanan. Masalah di pelayanan itu adalah satu hal yang sering terjadi. Pelayanan adalah tempat di mana kita harusnya melayani Tuhan dengan sukacita. Tetapi ada kalanya pelayanan justru membuat kita capek. Membuat kita menangis. Apakah kita sedang dalam kondisi di mana kita mengalami kesulitan di dalam relasi kita? Apakah kita sedang menghadapi satu kondisi lockdown karena penyakit yang menerpa kita? Saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini menyapa saudara, menyapa setiap kita, di mana kita kembali boleh dikuatkan di dalam kondisi-kondisi apapun juga. Mari, looking up to God, pandang Tuhan. Di sanalah engkau akan mendapatkan kekuatan. Saudara, hari ini kita belajar bagaimana kita tetap mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala kondisi. Dia layak mendapatkan penghormatan kita dalam kondisi apapun. Dia juga punya rencana yang indah atas hidup saudara. Dia mau saudara agar sungguh bisa menjadi sarana anugerah bagi orang lain. Dia mau saudara agar sungguh-sungguh menyadari tatkala kita harus menghadapi kesulitan, penderitaan, problema, terlebih karena penderitaan karena Kristus, karena nama Yesus, itu adalah satu hal yang indah saudara. Penderitaan karena Kristus adalah satu hal yang karunia yang luar biasa. Mari kita betul-betul menyadari hal ini saudara. Saudara, kondisi saat ini memang sulit. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Jika tadi di awal saya membuka khotbah ini dengan singkatan PSBB yang bernada negatif. Tapi saya akan mengakhiri khotbah ini bahwa PSBB itu juga bisa berarti pasti semua bisa baik. Baik menurut pandangannya Tuhan. Mungkin kita tidak bisa kembali kepada kondisi-kondisi normal yang dahulu. Kita sekarang dibawa pada new normal. Di dalam kondisi-kondisi new normal ini saudara, Tuhan bisa memberikan hal yang baik dalam hidup saudara. Asalkan saudara mau memandang Tuhan, mau percaya dan berharap penuh kepadanya. Maka saya yakin bahwa anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah atas kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan memberikan penghiburan bagi setiap kita yang mengalami pergumulan demi pergumulan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap pimpinan, untuk setiap
arahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami menyadari bahwa kondisi-kondisi yang kami hadapi sulit Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu pada akhirnya kami boleh melihat bagaimana Engkau yang berdaulat yang akan mampu menopang setiap kami semua. Biarlah Tuhan boleh memimpin kehidupan kami. Tuhan berkati semangat-Mu, Kak Imtong ini Tuhan. Kami juga bersyukur untuk selama ini di mana Tuhan terus memberikan kami kekuatan. Dan biarlah Tuhan setiap kami boleh terus menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.